Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History dalam Istikharah Cinta. Meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jalan cinta. Pada kesempatan istikharah kali ini, kita akan menggunakan Al-Quran sebagai media istikharah, meminta petunjuk kepada Allah untuk diberikan jalan yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini sudah ada Al-Quran, dan pada kali ini kita akan mengistikharahkan dua orang, di mana dua orang ini banyak sekali dari sahabat yang ingin mengetahui apakah benar dari keduanya ini memiliki niat baik untuk melangsungkan pernikahan. Nah, supaya tidak ada keraguan lagi, kita akan melakukan istikharah cinta saja. Kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dua orang ini bisa diberikan jalan yang baik. Dua orang ini, yang pertama adalah Ruben. Tahu Ruben yang alhamdulillah beliau sudah menjadi mu'alaf. Dan yang kedua adalah Desi Ratnasari. Beliau adalah sosok artis wanita yang luar biasa sekarang dengan keistiqomahannya menjadi wanita yang berhijab. Baik, kita akan lihat apakah dua orang ini termasuk pasangan yang baik untuk melangsungkan pernikahan atau seperti apa. Mari kita melakukan istikharah. Di sini sudah ada Al-Quran, kita sama-sama akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta petunjuk agar diberikan jalan yang terbaik untuk Ruben dan untuk Desi Ratnasari. Baik, kita akan baca dulu doanya, nanti kita akan buka dan kita akan lihat makna yang terkandung dalam ayat yang ditunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astakhiruka bikudratika, Allahumma astaqdiruka, Allahumma inkana Ruben khairon lidesi Ratnasari ihdini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan apabila Ruben adalah sosok laki-laki yang terbaik untuk Desi Ratnasari. Berikanlah petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah surat Al-Hajj ayat ke-5. Ayat ke-5. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamman thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a wa taral ardu hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Sadaqallah, masyaallah, tabarakallah, adalah surat Al-Hajj ayat ke-5. Saya artikan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'si. Wahai umat manusia, apabila kalian sekalian fi raibin ada dalam kemangmangan. Minal ba'si tentang adanya dibangunkan kembali setelah kematian. Fa inna khalaqnakum min turabin. Maka sungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian dari tanah. Summa min nutfatin. Lalu dari tanah tersebut menjadi air mani. Summa min alaqatin. Lalu dari air mani tersebut dijadikan segumpal darah. Summa min mudghatin. Lalu menjadi daging.
yang menggumpal, muhallaqatin yang diciptakan, wa ghairu muhallaqatin yang terbentuk, linubayyina lakum sebagai petunjuk yang kami jelaskan untuk kalian. Oke, dan di sini sampai akhir terakhir ini ayat yang lumayan panjang. Artinya ini adalah untuk menguatkan bagi orang-orang yang masih dalam hatinya itu kurang yakin akan keberadaan kehidupan setelah mati. Jadi nanti kita itu akan mengalami yang dinamakan dengan Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as itu adalah hari setelah seluruh umat manusia meninggal, kiamat datang, maka semua orang akan dibangkitkan kembali. Jadi Ba'as itu adalah hari kebangkitan. Jadi akan dibangkitkan kembali dan semua akan mempertanggungjawabkan amal kebaikannya. Kalau memang Ruben ini masih ada dalam rasa kurang yakin atau mang-mang gitu ya. Mang-mang tentang adanya Yaumul Ba'as, maka fa inna khalaqnakum min turabin summa min nutfatin summa min alaqatin. Ingat, manusia itu tercipta dari tanah. Kok manusia tercipta dari tanah? Ya awal mulanya memang dari tanah. Di mana orang tua kita itu memakan padi yang asalnya dari tanah. Orang tua atau petani itu menanam padi dari apa? Dari tanah. Dari tanah tersebut padi itu lalu muncul, lalu menjadi beras, dari beras itu dimakan, dan dari makan itu timbullah air mani. Dari air mani menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging, lalu Allah ciptakan, Allah bentuk. Dan Allah keluarkan, summa nukhrijukum tiflan. Lalu Allah mengeluarkan kalian dalam bentuk anak kecil ini. Summa litablughu asyuddakum. Lalu ada yang Allah sampaikan umurnya sampai tua. Wa minkum may yatawaffa. Tetapi sebagian lagi ada yang meninggal sebelum tua. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Dan itu umur itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti watarol ardo hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'ahtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dan kalau misalkan kalian masih bisa hidup, coba lihat ketika turun hujan dari langit di mana hujan tersebut bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Seperti itulah nanti ada Yaumul Ba'as. Dalam sebuah keterangan bahwa ketika umat manusia itu sudah meninggal, sudah terkubur di dalam tanah, Allah akan menurunkan air hujan, air dari langit, di mana air ini menurut sebagian riwayat itu seperti air mani. Lalu dari air tersebut mengendap ke dalam bumi, dan pada saat itulah Yaumul Ba'as terjadi. Jadi tidak ubahnya seperti hari ini ketika kita melihat turun hujan ke tanah, ke bumi, lalu dari bumi itu tumbuhlah yang dinamakan dengan tumbuhan, seperti itulah adanya Yaumul Ba'as. Nah, jadi jangan ada keraguan lagi. Mungkin Ruben Onsu ini ketika mungkin hari ini kurang yakin masih ada dalam mang-mang atau was-was, maka yakinkan. Ini yang ternyata yang keluar itu surat Al-Hajj ayat ke-5. Ini untuk meyakinkan orang-orang yang sedang ada dalam keraguan-raguan. Jadi kalau misalkan Ruben masih ragu, ayo kita yakinkan kembali. Jangan lupa terus baca syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus dibaca. Karena fungsinya itu untuk menguatkan hati kita. Dan semoga juga lingkungannya itu bisa mendukung ya, karena ya lingkungan juga itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalkan masih ragu-ragu untuk, atau juga mungkin ragu-ragu untuk memilih Teh Desi mungkin ya. Kalau masih ragu-ragu memilih Teh Desi, nanti kita istikharahkan dari pihak Teh Desi ya. Semoga nanti istikharahnya baik. Jadi kalau misalkan Kak Ruben ini masih ragu-ragu untuk memilih Teh Desi, nanti bisa kita istikharahkan. Semoga nanti hasil yang keluar juga baik ya. Ini udah hasil keluar dari pihak Ruben Onsu. Kita sekarang dari pihak Teh Desi Ratnasari ya. Oh ya, sebelumnya kalau bisa Kak Ruben Onsu itu ada nama islaminya biar tambah yakin. Misalkan Muhammad apa? Pakai Nabi Muhammad atau pakai nama Ahmad. Semoga didengar ya sama Kak Ruben Onsu, bisa berganti namanya dengan nama islami ya.
Semoga. Kita akan sekarang istikharahkan dari pihak Teh Desi Ratnasari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka wa astakdiruka. Allahumma inkanat Desi Ratnasari khairan riruben ihdini. Ya Allah, kami meminta petunjuk kepada Engkau. Ya Allah, apabila Teh Desi Ratnasari ini baik untuk Ruben, maka berilah petunjuk kami. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah surat 34. 34 dari surat Yusuf. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Innahu huwas samiul alim. Shadaqallahul azim. Masya Allah, ini adalah tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf alaihissalam ini dalam doanya, dalam ayatnya itu fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna, di mana Allah mengijabah doa Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara. Lalu Allah itu melindungi Nabi Yusuf dari godaan sosok wanita yang ingin menggoda Nabi Yusuf ini. Karena kita mengetahui bahwa Nabi Yusuf ini sangat dicintai oleh Siti Zulaikha. Siti Zulaikha sebelum menikah dengan Nabi Yusuf. Jadi Siti Zulaikha itu tergila-gila dengan Nabi Yusuf. Hingga pada suatu hari Nabi Yusuf ini sedang melakukan aktivitasnya, melakukan kegiatan di sekitaran rumah Siti Zulaikha ini, tapi akhirnya Siti Zulaikha itu memanggil Nabi Yusuf ke dalam kamarnya, dan hampir saja Nabi Yusuf ini akan diruda paksa sama Siti Zulaikha ini. Tetapi karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Yusuf melarikan diri. Sebelumnya itu Siti Zulaikha karena merasa takut terbongkar keinginannya untuk melakukan hal yang tidak baik kepada Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf itu dicengkram bajunya. Jadi dipegangin bajunya hingga sobeklah belakang baju Nabi Yusuf. Akhirnya supaya karena takut terjadi prasangka yang buruk untuk Siti Zulaikha punya ide untuk merobek baju depannya. Dirobek baju depannya sama Siti Zulaikha, maka pada saat itu seisi kerajaan terguncang karena Siti Zulaikha mengaku sudah mau diruda paksa sama Nabi Yusuf. Tetapi untungnya ada saksi, ada orang pintar yang menjelaskan kalau misalkan sobeknya dari belakang itulah orang yang benar. Karena ya orang dari belakang berarti mau dipaksa tapi gak mau lari tapi disobekin. Tapi kalau sobeknya di depan kayaknya itu bukan pelakunya gitu. Kalau yang disobek di depan itu adalah pembohong gitu. Mengkuda min waroin itu orang yang benar, tapi kalau disobekin depan itu yang bohong. Akhirnya ternyata yang jujur itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lah yang bermaksud diruda paksa oleh Siti Zulaikha. Dan akhirnya karena memang Nabi Yusuf itu lebih menginginkan di penjara, Allah pun mengijabah doa Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf itu dipenjara dalam beberapa tahun. Nah, sebenarnya dalam kisah ini, ayat ini adalah ayat bagaimana Allah itu mengijabah doa Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu lebih baik ia dipenjara daripada harus menerima tipu daya dari wanita tersebut, dari Siti Zulaikha ini ya. Jadi sebenarnya ini ayat tentang kisah-kisah yang baik juga, di mana kisah ini menjelaskan tentang doa yang diijabah atau keinginan Nabi Yusuf yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya mungkin Teh Desi berdoa ya agar Ruben Onsu ini bisa terijabah. Jadi diijabah doanya di penjara dalam ajaran Islam. Karena kan memang sering diistilahkan bahwa ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara untuk orang yang beriman. Jadi kalau misalkan Ruben Onsu dipinta doa oleh Desi Ratnasari untuk masuk Islam, maksudnya masuk dalam penjara artiannya itu jadi orang yang mukmin, orang yang iman. Karena sejatinya orang yang beriman itu di dunia itu adalah penjara. Ad-dunya sijnul mu'min.
dunia itu adalah penjara untuk orang yang mukmin. Jadi Desi Ratnasari meminta agar Ruben Onsu masuk Islam, dipenjara dalam penjara dunia, tetapi nanti akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya, makanya dari akhir ayat ini dijelaskan bahwa Huwas Sami'ul Alim, Allah itu yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Jadi mengijabahlah Allah Subhanahu wa taala keinginan Desi Ratnasari untuk Ruben Onsu menjadi mukmin supaya terbebas dari godaan-godaan wanita. Godaan wanita di sini adalah godaan dunia. Karena dunia itu dalam kisah Isra Mi'raj itu diperumpamakan sebagai wanita tua. Wanita tua. Wanita tua yang sudah tua renta tetapi masih bisa menggoda. Maka ini mungkin doa ya dari Desi Ratnasari untuk Ruben Onsu agar menjadi seorang mukmin dan terhindar dari godaan dunia. Ini adalah ayat yang terbaik, ayat yang baik. Semoga juga bisa berefek yang baik juga untuk hubungan Desi Ratnasari dengan Ruben Onsu ini. Mungkin tadi saran saya, ayo jangan dilama-lamakan untuk niat yang baik, pelajari Islam yang dengan ajaran yang benar, bagaimana tata cara ibadah. Ya, walaupun banyak godaan, banyak rintangan karena lingkungan artis tentunya bukan lingkungan yang mudah untuk melakukan ibadah. Semoga Allah terus menguatkan hati Ruben Onsu. Kalau bisa agar lebih kuat, silakan punya nama Islami, apa itu Muhammad Ruben boleh, atau Ahmad Ruben boleh. Semoga nantinya itu menjadi doa yang terbaik. Apalagi orang-orang yang memang memiliki nama itu kan doa. Ya, ketika Ruben ini memiliki nama yang baik, menjadi doa yang baik juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara like, share videonya, dengan subscribe channel Adam History. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.